Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Pane, Agent of God dari cabang Bengkulu. Nah, sore ini kita akan membahas sedikit tentang apa sih manfaat emas, baik itu untuk seorang agent maupun untuk konsumen. Kita akan lihat di materi ini. Nah, ini dia manfaat emas. Memang apa sih manfaat emas? Emas logam mulia ataupun emas murni? Nih, manfaat emas dalam kehidupan finansial kita. Emas itu bagi AOG keuntungannya lebih besar daripada manfaatnya. Sementara bagi konsumen, emas itu lebih banyak manfaatnya daripada keuntungannya. Itu kata pakar emas Ruli Kustada. Nah, ini ada 14 manfaat emas, tapi kita akan bahas cukup beberapa poin saja, tidak kita bahas keseluruhan. Kita akan membahas poin-poin pentingnya saja. Nih, spesial manfaat IOA Gold. IOA Gold ini sebagai aset produktif. Nah, ini sebagai pinjaman yang adil. Kenapa dikatakan sebagai pinjaman yang adil? Karena ketika kita meminjam sesuatu ataupun meminjam uang, kita harus mengembalikan dengan jumlah yang sama. Nah, jadi sebaik-baiknya pinjaman adalah pinjaman emas. Nah, bagaimana kalau kita meminjam sejumlah uang tertentu hari ini, kemudian kita mengembalikan puluhan tahun kemudian, apakah nilainya akan tetap sama? Kita perhatikan di perhitungan ini ya. Nah, ini ada ibu mertua, kemudian teman ibu mertua. Nah, di tahun 2005 si ibu mertua ini meminjam uang sejumlah 4 juta ke temannya. Itu di tahun 2005. 4 juta ini di tahun 2005 dapat sebanyak 20 gram emas. Nah, di tahun 2020 20 gram emas ini sudah setara dengan 20 juta. Nah, coba teman-teman bayangin, seandainya teman ibu mertua ini mengembalikan uang sekitar 15 tahun ke depan dengan jumlah 4 juta, apakah nilainya masih sama? Tentunya tidak. Dia sudah rugi berapa? Rugi sekitar 16 juta ya. Jadi sebaik-baiknya pinjaman adalah meminjamkan emas. Pinjam emas, kembalinya emas. Itu dikatakan sebagai pinjaman yang adil. Nah, kemudian manfaat dari emas sebagai pinjaman adil dan cerdas. Kenapa harus memberikan pinjaman dalam bentuk emas? Karena agar nilai harta yang meminjamkan terjaga. Nah, kalau misalnya kita minjam uang seperti di kasus tadi, ibu mertua itu tadi, ketika kita mengembalikan uang 20 tahun lagi, artinya kita sudah menzalimi orang yang kita pinjam uangnya. Jadi sebaik-baiknya memang harus ketika kita pinjam emas, kembali tetap emas itu. Nih contoh perhitungannya. Next. Apakah merugikan bagi peminjam? Justru jika pakai uang fiat itu menzalimi orang baik yang sudah meminjamkan karena nilainya turun. Itu. Nah, kesimpulannya, memberikan bantuan pinjaman ke orang, maka berikanlah dalam bentuk emas, maka asetmu akan terjaga. Next. Nih, manfaat yang kedua adalah mengontrol sifat konsumtif. Nih, penting sekali ya untuk mengontrol sifat konsumtif. Kenapa? Ketika sudah kenal, paham, dan mulai menabung emas, maka dia akan cenderung berhitung-hitung. Jadi hitung-hitungannya lebih masak lah ya. Nah, ketika ingin membeli sesuatu sehingga bisa terkontrol. Jadi misal nih kita yang dulunya sifatnya konsumtif, ketika punya uang pengen beli baju, pengen beli ini, beli itu, tapi ketika kita sudah mulai menabung emas, mitos ataupun fakta, ketika sekali kita membeli, kita akan mikir untuk membeli hal yang tidak penting gitu. Jadi bisa menekan sifat konsumtif. Next. Nah, nih contohnya untuk lifestyle atau gaya hidup. Di Agustus tahun 2020 keinginan bukan kebutuhan. Nih, tumpukan barang. Sementara di Agustus 2020 jumlah tabungan sudah 18 gram. Jika kita jika tidak kita belanjakan untuk hal-hal yang kurang penting seperti ini, kita kumpulkan dengan emas, kita sudah bisa membeli 18 gram emas. Kita sudah punya aset masa depan. Next. Nah, kesimpulannya lebih baik menjadi kaya daripada
hanya terlihat kaya. Nah, ini juga nih kebutuhan hidup. Kita harus bisa membedakan yang mana kebutuhan dan yang mana hanya keinginan. Nih, seperti ini, hanya untuk gaya. Jadi, lebih baik kita menghemat. Lumayan, hemat 8 juta senilai 8 gram IO agot. Anda akan terbiasa berhemat karena Anda akan menghitung semua kebutuhan hidup berbasis emas. Itu kata Mr. Gold. Next. Nah, orang akan merasa rugi ketika ingin membeli ini itu tanpa tujuan. Tanpa tujuan yang jelas ya, karena kesadaran ekonominya langsung menghitung ke kesimpanan emas. Itu jadi otomatis. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya bisa diwariskan untuk lintas generasi. Nih, ini untuk perspektif konsumen, perspektif warisan emas dan warisan uang. Sementara untuk perspektif agent of gold itu seperti ini. Next. Nih, ini untuk perspektif konsumen ya. Satu emas bisa digunakan untuk banyak fungsi berkali-kali. Maksudnya gimana? Ketika orang punya emas, dia bisa menggunakan untuk apapun. Dengan cara apa? Dengan cara digadai. Ini adalah yang dimaksudkan dengan multiple use, atau satu barang bisa dimanfaatkan untuk banyak kebermanfaatan. Salah satunya ini, kita punya emas 50 gram. Nih, hari ini kita punya 50 gram. Di tahun 2007 harganya 10 juta. Di tahun 2020 harga 50 gram emas sudah 20 juta. Di tahun 2020 50 gram emas 50 juta. Nah, 50 gram emas ini kita beli tahun 2007 bisa kita manfaatkan untuk tahun 2020. Bagaimana caranya? Bisa kita gadaikan. Nah, di Yogot ini juga ada lembaga keuangan, yaitu IOA Club. Jadi nanti ketika kita sudah mempunyai simpanan emas, kita bisa memanfaatkannya dengan menggadaikan di IOA Club tanpa harus dijual. Jadi kita gadai di IOA Club, nanti kita akan bisa menggunakan untuk kebutuhan lainnya gitu. Next. Nah, ini apa jadinya jika Anda mewariskan emas dan ilmunya kepada keturunan Anda. Nah, ini yang dinamakan dengan mewariskan kerajaan bisnis. Nah, nanti ketika kita punya keturunan, kita tidak perlu capek-capek untuk mewariskan rumah, mobil, aset dan lainnya. Kita cukup mewariskan satu buah handphone beserta 1000 konsumen aktif. Keren nggak tuh? Iya. Yeah. Nah, ini bagaimana jika Anda mewariskan bukan emas, melainkan uang kepada keturunan kita? Nih contohnya, uang 50 juta setara dengan 25 ekor kambing. Sementara uang 50 juta untuk generasi anak pertama, jika 50% dikali 2 juta sama dengan 3 juta, setara dengan 16 ekor kambing. Nah, di tahun generasi berikutnya habis. Jadi tidak lebih baik mewariskan kepada keturunan kita itu emas dan sistem bisnis atau kerajaan bisnis. Nah, kesimpulannya, mewariskan uang kepada keturunan Anda sama dengan mewariskan kelemahan kepada generasi selanjutnya. Tapi jika Anda mewariskan emas beserta ilmunya, maka Anda sedang mempersiapkan generasi kuat sepeninggalan Anda. Gitu. Nah, untuk hukum perdata tentang emas. Siapa yang memegang emas dialah pemiliknya. Pengertian hak milik menurut ketentuan KUHP Perdata adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Aplikasinya adalah dalam perselisihan bisnis, yang kedua adalah perselisihan rumah tangga. Jadi siapa yang memegang emas dialah pemiliknya. Itu untuk hukum perdata. Nah, manfaat emas secara universal currency. Emas ini bisa ditransaksikan dimanapun, di negara manapun. Misalnya nih, kita bawa gold ke Arab ketika kita lagi umroh. Di situ bakal menerima, ketika kita ingin menjual emas gold ini, pasti akan diterima. Beda halnya dengan
ketika kita membawa uang kertas rupiah, belum tentu di situ orang pakai emas, orang memakai uang kertas rupiah tersebut. Jadi emas ini sifatnya universal currency. Next. Nah, ini membawa uang. Ini yang saya jelaskan tadi, membawa uang versus membawa emas ke luar negeri. Nih, kurs 1 won sama dengan 12 rupiah di Desember 2019. Rencana mau tukar 3.500 menjadi 291,666 won. Jual emas 5 gram di Korea senilai 3.500.000, bisa dapat 500 won. Kelebihan bisa 2 kali dari kurs nilai tukar. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan seluruh manfaat emas? Yang pertama, memahami manfaat emas melalui seminar, kemudian melalui EGA dan pembinaan dari Agent of God. Kemudian yang kedua, menabung emas secara rutin, menggunakan emas dalam aktivitas sehari-hari, mengembangkan aset Anda melalui program The Circle atau Grow Your Gold. Nah, konsumen fokus pada manfaat menabung emas secara rutin. Adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga emas adalah bonus. Jadi konsumen hanya fokus kepada manfaat. Soal untung ataupun rugi, naik atau turunnya harga itu adalah fokus dari seorang agent ataupun member of board. Jadi untuk konsumen tidak usah khawatir ketika harga naik ataupun harga turun. Yang penting kita fokus pada manfaatnya. Nah, pahamilah manfaat emas dengan cara penggunaannya supaya Anda mendapatkan benefit dari emas. Tuh. Nah, mungkin itu saja hasil presentasi dari materi manfaat emas ini tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan, dan mudah-mudahan bisa paham tentang apa sih manfaat emas, kenapa sih kita harus membeli emas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.